Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair, amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan salat maghrib secara berjamaah dan dilanjut dengan majelis ta'lim, sama-sama belajar ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah yang sudah kita lakukan tadi dan yang sedang kita laksanakan saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan diberikan kepahaman yang barakah dan ilmu yang bermanfaat, sehingga dari sisa umur yang Allah berikan kepada kita semua dapat kita gunakan dengan baik dan sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam kita haturkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliaulah alhamdulillah Islam bisa tersebar ke seluruh pelosok dunia. Berkat perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, diiringi dengan tuntunan dan dorongan besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, taufik dan hidayah yang Allah turunkan melalui tangan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga alhamdulillah sampai detik hari ini kita bisa menikmati indahnya agama Islam. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan daripada rutinan kita yaitu di awal pekan untuk kita sama-sama belajar yaitu fikih ibadah yang sudah lumayan lama tidak pernah bersua, tapi alhamdulillah malam ini kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan insyaallah diberikan umur yang panjang, amin ya rabbal alamin. Tapi sebelumnya kita absen dulu biar semakin akrab, ya, absen, ya, harus absen. Barangkali di antara kita atau keluarga kita ada yang sakit atau tidak? Ada. Barangkali ada yang sakit di antara kita, keluarga kita, kita doakan. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini membawa keberkahan, dan kita doakan bagi keluarga kita yang sedang ditimpa musibah, diberikan rasa sakit, entah itu sakit badannya, sakit dompetnya, ya, sakit rumah tangganya, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal. Kalau sakit badan sih lumayan pak, ya. Sakit dompet sih lumayan. Tapi kalau sudah sakit rumah tangga itu yang enggak lumayan. Kalau sudah sakit perasaan tambah tidak karu-karuan, ya. Makanya kita minta kepada Allah mudah-mudahan segala macam bentuk penyakit dijauhkan dari kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Atau barangkali keluarga kita, di antara kita ada yang sudah meninggal dunia dari kita jumpa yang lalu sampai sekarang. Sudah ada yang meninggal dunia? Ada. Warga kita pak? Ada ya. Kita doakan mudah-mudahan
yang sudah mendahului kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita doakan beliau semua arwah-arwahnya dikumpulkan bersama ruh-ruhnya orang-orang yang soleh dan masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barangkali di antara kita semua jemaah barangkali ada yang sudah mendapat momongan baru. Ada? Ya. Istri baru tak? Astagfirullah ilaha illallah ya. Ada tak Pak? Belum ada. Kurang ikhtiar namanya berarti Pak. Padahal Malang ini cuacanya dingin, masa enggak kurang greget? Ya, kita doakan ya, kita berdoa mudah-mudahan yang sudah berkeluarga diberikan anak keturunan yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Ada yang sudah nikah lagi Pak? Oh, angkat tangan satu itu. Bapak udah nikah lagi? Oh enggak. Ini sangat berkaitan dengan keadaan yang saat ini kita masuki, yaitu bulan Zulhijjah, bulan kurban. Kalau bahasanya itu ya, rata-rata orang mampu berkurban, tapi kebanyakan tidak mau. Tapi rata-rata orang tidak mampu untuk poligami, tapi kebanyakan orang mau. Paham? Bisa diulangi. Rata-rata orang korban melaksanakan kurban sembelihan besok tanggal 10 insyaallah jatuh di hari Jumat. Rata-rata orang mampu semuanya, tapi banyak yang enggak mau Pak. Kenapa? Satu alasannya, karena kurangnya ilmu pengetahuan tentang kurban. Lanjut, rata-rata orang tidak mampu berpoligami, tapi kebanyakan orang mau. Kenapa? Alasannya satu Pak ya, karena terlalu besar hawa nafsu, gelap buta dengan ilmu berkeluarga, seperti itu. Maka oleh karena itu, satu poin yang akan kita ambil untuk menghormati dan mengagungkan bulan mulia, yaitu bulan Zulhijjah yang saat ini kita masuki, yang insyaallah malam ini bertepatan malam ke-6, tanggal 5 bulan Zulhijjah, malam ke-6 bulan Zulhijjah. Sudah hafal semua Pak bulan agama Islam? Barangkali ada yang belum hafal. Kalau bulan kalender Indonesia kan hafal semua Pak ya, Januari sampai Desember hafal semua kan? Hafal semua alhamdulillah. Kita yang beragama Islam harus mengoreksi, masa kita orang Islam enggak hafal bulannya agama Islam? Malu, sayang Pak, emboemen. Kita orang Islam tapi enggak hafal bulan agama Islam. Sekarang bulan apa? Bulan Juni Pak. Kalau bulan Islamnya apa? Waduh, bulan kurban Pak. Taunya cuma bulan kurban, bulan puasa, bulan Syawal. Yang setelah itu enggak tahu. Nah, sekarang mari kita belajar ya, belajar dan terus belajar untuk memperdalami dengan perlahan bagaimana Islam yang kita anut itu benar-benar kita beragama Islam. Setidaknya bulan agama Islam kita hafal ya. Kalau bulan Zulhijjah kedudukannya sama seperti bulan Desember, seperti bulannya pemerintahan itu menduduki bulan Desember ya, akhir tahun. Kalau akhir tahun bulan Islam itu enggak kemana-mana Pak, enggak ngelencer kemana-mana ya. Tapi kalau akhir tahun bulan pemerintahan udah diagendakan bulan Desember, tahun baruannya palingan di Australia atau di mana Pak?
di Brunei atau di Mekah, Madinah. Tapi orang Islam dituntun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhir tahun Islam itu berbondong-bondong menuju Masjidil Haram, menuju tanah suci, yaitu melaksanakan ibadah haji. Seperti itu Pak, orang Islam itu dituntun, akhir tahunnya itu dituntun. Kalau negara tidak dituntun, bebas mau kemana-mana. Yang mampu keluar negeri, tahun baruan keluar negeri, akhir tahun baruan keluar negeri. Ada yang keluar daerah, ada yang keluar pulau. Kalau agama Islam menuntun bagaimana caranya umat Islam mengakhiri tahun Islamnya itu dengan berbondong-bondong melakukan ibadah ritual haji. Makanya sering disebut bulan ini adalah bulan haji. Dan insya Allah alangkah baiknya malam ini kita sedikit mengulas, diskusi bersama apa hikmah dan ilmu yang ada dalam bulan Dzulhijjah. Insya Allah. Tadi diskusi sebentar sama Pak Ketua, Pak Ustadz, tanya-tanya di sini udah kurban berapa? Udah banyak yang kita tolak. Astagfirullahaladzim. Banyak yang ditolak, orang berkurban ditolak Pak. Luar biasa ya. Dahsyatnya orang-orang penduduk warga Geren Orsit ini memiliki keinginan yang besar, sampai-sampai turah-turah kalau bahasa Jawa itu Pak ya. Sampai enggak ngatasi ya, untuk menghandle itu, sehingga dialihkan ke tempat-tempat yang lain. Tadi diinformasikan sama beliau 4 sapi Pak Ustadz ya, 4 sapi sama 20 ekor kambing. Alhamdulillah ya, untuk menunjukkan bagaimana syiar agama Islam yang namanya Idul Adha. Makanya sekarang insya Allah sebelum kita menemukan hari yang ke-10, kita membahas sedikit tentang Idul Adha. Apa itu Idul Adha gitu? Yang selama ini kan mungkin Idul Adha besok palingan pas orang wukuf di padang Arafah, pas lempar jumroh kita di sini nyembelih. Udah itu aja selesai. Padahal tidak seperti itu ilmunya. Nah, insya Allah sekarang kita bahas bersama, diskusi bersama. Izin Pak RT ya. Insya Allah ya, sedikit kita mengulas tentang ilmu dan hikmah dalam menjalani Idul Adha. Karena ilmu itu penting Pak ya. Ilmu itu penentu dari keberhasilan sebuah ibadah yang kita lakukan. Banyak orang yang melaksanakan ibadah dan ibadah yang dilaksanakan itu benar, tapi belum tentu ibadah yang dilakukan itu berhasil. Contoh kecil Pak ya, kita sholat tadi, sholat maghrib diimami oleh Syekh, alhamdulillah rakaat yang kita sholat, yang kita lakukan benar 3 ya. Rukun-rukun yang kita laksanakan di dalam sholat itu benar. Kita baca Fatihah, kita melaksanakan takbir, ada tahiyat, salam dan sampai selesai. Rukun-rukun yang kita lakukan itu benar, tapi belum tentu kita itu berhasil daripada sholat yang kita lakukan. Begitupun dengan melaksanakan Idul Adha. Banyak orang yang melaksanakan kurban, tapi belum tentu kurban yang dia lakukan itu berhasil. Maka oleh karena itu, sekarang ini malam ini insya Allah sedikit kita bahas tentang Idul Adha sekaligus dengan penyembelihannya. Yang paling penting, tujuan terbesar kita melakukan ibadah yaitu berhasil dalam ritual yang kita lakukan. Bukan hanya sekedar melaksanakan sholat, bukan hanya sekedar kita berwudu gampang, ilmunya kita tahu. Benar kita berwudu dengan air bersih, benar kita cuci muka 3 kali, benar kita cuci tangan 3 kali ya, mengusap sebagian kepala ya, mencuci kaki dari ujung kaki sampai atas mata kaki, benar semuanya. Tapi pernahkah kita merasakan
hasil daripada wudhu kita? Solat 5 waktu tidak pernah lepas. Zuhur okey, tidak absen. Asar, maghrib, isya, subuh enggak pernah telat. Tapi pernahkah kita merasakan hasil daripada solat kita? Itu menjadi PR terbesar bagi kita semuanya. Mungkin ibadah yang kita lakukan itu benar semuanya, tapi hasilnya di mana? Oleh karena itu, proses penyembelihannya itu disebut, ya, sekarang kita masuk tentang Idul Adha. Proses penyembelihannya itu disebut dengan udhiyah. Penyembelihan besok hari ke-10, penyembelihannya itu disebut dalam agama Islam udhiyah. Karena kenapa? Karena dilaksanakan pada waktu duha. Seperti itu. Dikatakan Idul Adha. Besok salat apa? Bukan salat Idul Fitri, tapi salat Idul Adha. Kenapa disebut dengan Idul Adha? Karena salat yang dilakukan bertepatan pada waktu duha, yaitu 2 tombak setelah munculnya matahari. Maka di situ disunnahkan untuk melaksanakan salat Idul Adha lebih pagi dibanding dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri dianjurkan disunnahkan untuk sarapan dulu baru melaksanakan salat Idul Fitri. Itu artinya untuk membedakan hari kemarin kita masih puasa, hari itu kita sudah tidak puasa, makanya disunnahkan untuk memakan sesuatu untuk membedakan hari itu dengan hari kemarin. Sedangkan Idul Adha dianjurkan dan disunnahkan lebih pagi untuk melaksanakan Idul Adha, untuk mendirikan salat Idul Adha. Insyaallah biasa di sini nanti di luar, Pak. Nah, di luar karena jamaahnya banyak, biar nampung semuanya di lapangan, dan itu bagus. Nah, ilmunya satu, pertama berarti lebih awal, lebih pagi untuk melaksanakan salat Idul Adha. Itu yang pertama. Disunnahkan untuk salat Idul Adha lebih pagi daripada Idul Fitri. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar yang biasa kita dengar dan hafal semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Itu salah satu dalil kita dianjurkan, disunnahkan. Dan ingat Pak, yang namanya salat Idul Adha ataupun salat Idul Fitri itu hukumnya sunnah. Seandainya ketiduran, ternyata bangunnya jam 8, udah ketinggalan, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak usah takut, nggak usah ragu, ya, nggak apa-apa, nggak dapat dosa. Tidak salat Idul Fitri, tidak salat Idul Adha, tidak mendapatkan dosa seandainya kita tidak salat itu. Tapi di bayangan kita kan selama ini kan, itu yang paling istimewa, ya kan? Itu yang paling istimewa, salat Idul Adha, salat Idul Fitri paling istimewa, sehingga salat subuhnya tidak berjamaah tapi salat Idul Adhanya berjamaah. Sayang Pak, lebih besar pahala orang mengerjakan salat subuh apalagi dengan berjamaah daripada orang melaksanakan salat Idul Fitri atau Idul Adha. Ini ada orang, ya, keturun tuh terlambat bangun sehingga dia nggak sholat subuh, langsung mandi, siap-siap, packing, ya, apa itu namanya, make up semuanya untuk mendatangi sholat Idul Adha. Dia tinggalin sholat subuh. Karena kenapa? Nggak sempat sholat subuh, siap-siap untuk mendatangi acara sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Sayang Pak, ya. Nah, ilmunya salat subuh wajib, salat Idul Fitri dan Idul Adha itu sunnah, tapi sunnahnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dikuatkan. Makanya kita berusaha, apalagi ada cuman setahun sekali Pak. Kalau 5 kali setahun insya Allah nggak apa-apa, alpa sekali 2 kali, tapi ini sayang kalau di alpa, kalau nggak hadir. Makanya gimana caranya di waktu itu jangan sampai meninggalkan sholat subuh demi melaksanakan sholat Idul Adha.
subuh kita kerjakan dengan berjamaah, apalagi lebih afdal Idul Fitri, Idul Adha kita hadiri. Seperti itu insyaallah ya. Belum masuk ini, udah tinggal 20 menit insyaallah ya. Lanjut, kurban itu artinya bukan menyembelih atau berlomba-lomba dalam membeli hewan yang paling besar. Ini yang harus dipahami. Kurban itu artinya bukan menyembelih atau berlomba-lomba dalam membeli hewan yang paling besar, yang paling berbobot. Akan tetapi esensi dalam kurban, goalnya itu apabila baik dan benar cara dalam pelaksanaannya, maka akan berhasil dalam meraih hikmah di balik pelaksanaan itu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama ini kita tahu dan sering kita dengar ya, kalau kecil hewan kurban kita, besok kecil tunggangan kita di surga katanya. Ya, kalau besar hewan kurban kita, berarti besar nanti tunggangan kita di surga. Nah, itu pemahaman yang perlu kita luruskan. Pahala yang akan kita dapatkan, ganjaran yang akan kita dapatkan dari kurban yang kita lakukan itu bukan dilihat daripada hewannya, tapi dilihat dari tata cara pelaksanaan kurban tersebut. Syukur-syukur kita bisa beli sapi yang bobotnya besar, alhamdulillah. Tapi bukan itu yang menjadi barometer pahala yang akan kita dapatkan. Barometer yang menjadi barometer untuk mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertama niat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak orang yang keliru, dia nggak tahu kapan dia niat berkurban dan apa larangan-larangan, anjuran-anjuran bagi orang yang berkurban. Wes, yang penting urunan keluarin udah selesai. Nggak tahu sapinya seperti apa, nggak tahu kurbannya seperti apa, kapan disembelih, hari pertama kah, hari kedua kah, hari ketiga kah, atau dijual lagi bahkan. Banyak kejadian-kejadian yang seperti itu. Na'udzubillah, mudah-mudahan niat-niat baik kita, kurban-kurban kita diselamatkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Perlu kita pahami ya, tujuan terbesar kita kurban yaitu yang namanya arti kurban ya. Kurban itu adalah pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita lambangkan dengan cara menyembelih hewan kurban, seperti yang terjadi dalam kisahnya Nabi Ibrahim kepada anaknya Nabi Ismail yang menyembelih, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyembelih anaknya, dan beliau taat sesuai perintah Allah. Dengan kekuatan dan kuasanya Allah diganti oleh Allah oleh hewan domba, langsung diturunkan dari surga. Hikmah terbesar yang bisa kita ambil di sana yaitu bagaimana kedekatan kita, hati kita, niat kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui harta yang kita keluarkan untuk mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan kita berpatokan dengan hewan yang kita beli yang bobotnya 1 ton, besarnya enggak karu-karuan, tapi lupa dengan niat yang diletakkan di awal. Kapan orang itu disebut orang yang berkurban? Itu yang harus kita ketahui ya. Kapan disebut orang itu berkurban? Ketika dia mengeluarkan dari hatinya, bismillah, saya niat berkurban. Kalau niat aja tanpa ada ikatan nggak bisa, Pak. Belum disebut orang yang berkurban.
sahibul kurban, ahlul kurban, belum disebut. Kalau cuma niat aja sampai hari H belum ada barangnya, dapat atau enggak dia pahala? Dapat pahala niat aja, pahala kurban enggak dapat. Seperti itu. Kapan disebut sahibul kurban? Ketika dia mengeluarkan uang, misal seandainya Mas Wildan ya berkurban, saya niat berkurban atas nama saya, bismillah, keluarin uang 3,5 juta beli kambing. Nah, setelah dia beli, itulah Ustaz Wildan disebut sahibul kurban. Karena kenapa? Dia sudah berniat dan membeli hewan kurban itu. Lah, terus bagaimana nanti kalau yang urunan kita nggak tahu kapan dibeli? Nah, Kapan kita termasuk orang yang berkurban? Ketika kita mengeluarkan uang kepada sahibul kurban, kepada ketuanya misal ada Ustaz Wildan ya, dia urunan 5 juta untuk satu sapi. Ketika dia mengeluarkan uang 5 juta dan dia niatkan untuk kurban atas nama dia, maka dia sudah termasuk sahibul kurban. Paham? Maka bagi jamaah semuanya yang belum niat kurban dan sudah mengeluarkan uang, langsung mulai saat ini, mulai detik ini pasang niat, saya niat berkurban atas nama saya untuk Allah Subhanahu wa taala. Biar kita termasuk orang yang benar-benar berkurban sesuai syariat agama Islam, tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Insyaallah niat sudah dilaksanakan, keluarkan uang sudah, baru kita dinamakan sahibul kurban, ahlul kurban. Jangan sampai cuma sekedar beli tanpa niat, sayang nanti sudah disembelih tidak dapat pahala, tidak dapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena belum niat untuk berkurban. Ini rata-rata orang yang memiliki harta yang menengah ke atas, dimintain kurban, yowes, ayo ini uang, udah selesai, tanpa meletakkan niat. Itu yang bahaya. Sayang, ketika kita mau berkurban jangan lupa niat, bismillah, saya kurban atas nama saya, atau atas nama anak saya, atas nama keluarga saya, karena Allah Ta'ala. Udah selesai. Paham? Dan goalnya, intinya dalam melaksanakan kurban yaitu pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mengetahui atau ukuran kedekatan hamba Allah Subhanahu wa taala? Yaitu ada dua, hablum minallah, hablum minan nas. Dari kurban itu kita mengambil hikmah. Salah satu bentuk kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu suka dengan ibadah. Itu hablum minallah, suka dengan ibadah, rajin berjamaah, cinta dengan Al-Quran, ya, cinta dengan sholat, cinta dengan ibadah-ibadah atau ritual-ritual yang lainnya, suka melaksanakan puasa sunnah, sholat sunnah, sedekah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Hablum minan nasnya seperti apa? Dengan tetangga ramah, ya, peduli dengan orang lain, jiwa sosialnya itu meningkat. Itu salah satu bentuk atau hasil daripada kurban yang kita keluarkan, kurban yang kita laksanakan. Dan ritual-ritual yang kita lakukan di sini itu sangat berkaitan dengan ritual-ritual yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di tanah suci, yang pelaksanaan ibadah haji, dengan wukufnya di padang Arafah, dengan jumroh yang dilakukan, lemparan-lemparan, dan berbagai macam bentuk ritual ibadah haji yang dilakukan. Itu sangat-sangat berkaitan. Karena kenapa? Ibadah yang paling istimewa di bulan ini yaitu bulan Dzulhijjah, yaitu nomor 1 ibadah haji, yang kedua itu ibadah kurban. Insyaallah, mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah-ibadah kita, khususnya ibadah teman-teman kita, saudara-saudara kita yang saat ini melaksanakan ibadah haji. Kita doakan khususnya warga kita yang ada di sana ya. Kemarin kurang lebih berapa itu, lumayan banyak warga kita, alhamdulillah bisa mewakili kita semua. Bapak-bapak di sana, ya Allah jangan lupakan kita ya. Jangan lupakan kita, doakan kita di sana semuanya, dan kita di sini mendoakan beliau semuanya, mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan kekhusyuan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah-ibadah ritual ibadah haji yang dia lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ibadah yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan predikat yang namanya ibadah yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita di sini yang akan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, puasa sunnah bulan Zulhijjah, nanti puasa Arafah ya, dan hari ke-10 kita akan menyembelih, mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah, tidak ada halangan sedikit pun, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah kita dan ibadah-ibadah beliau di sana semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ada sisa waktu 12 menit. Proses akad pelaksanaan dalam berkurban tadi sudah kita sampaikan, harus niat ya. Dan mulai kapan mulai disebut sahibul kurban? Ketika dia sudah berniat dan mengeluarkan uang untuk dia beli hewan kurban tersebut. Dan semua itu ada kaitan besar dengan ritual ibadah haji ya, ritual pelaksanaan haji. Wallahu ta'ala alam. Kita buka sesi pertanyaan. Barangkali ada yang bertanya terkait masalah kurban ataupun haji. Tapi kalau haji insya Allah pelan-pelan, khususnya kita yang berkurban, lumayan 10 menit seandainya nanti ada waktu baru kita jelaskan apa sih kaitannya kita berkurban dengan mereka yang berhaji. Seperti itu ya, itu mempunyai kaitan besar, sambil mencicipi suguhan Satu Wildan ini ya. Jazakumullah khair Satu Wildan, mudah-mudahan cepat dapat jodoh, cepat nikah ya. Enak loh Wildan, nikah itu enak, tehnya enak, nikahnya lebih enak. Bismillah, monggo yang ada pertanyaan. Bismillah. Alhamdulillah. Ibu-ibu barangkali, atau monggo Pak siapa nih? Oh alhamdulillah, salam kenal Pak ya, Pak Rusdi. Okay. Tidak datang, panitia. Sah atau kurang? Sah qabil tu nikah gitu ya. Bagaimana kalau sahibul kurban ya, misal Satu Wildan kurban 1 sapi ya, masih muda tapi kurbannya udah 1 sapi, atau kemungkinan besar Satu Wildan ini kurban perasaan mungkin ya. Seandainya Satu Wildan kurban 1 kambing ya di Masjid Al-Jannah, pas hari hanya, pas event penyembelihannya, Ustadz Wildan masih di Indomaret, masih beli permen ya. Pas Ustadz Wildan lagi di Indomaret, hewan kurbannya lagi disembelih, tidak bisa disaksikan. Bagaimana hukumnya? Apakah sah sembelihannya itu ya? Jawabannya tetap sah walaupun tidak disaksikan oleh sahibul kurban, walaupun tidak bisa disaksikan oleh Ustadz Wildan, tetap sah. Tapi di dalam agama Islam, syariat agama Islam yang paling dianjurkan ya, disunnahkan sahibul kurban Ustadz Wildan sendiri yang menyembelih, itu tambah lebih top. Seandainya nggak berani, bisa menyaksikan. Tapi seandainya uzur, ada halangan tidak bisa menyaksikan, tetap sah dan tetap dapat pahala komplit tanpa ada pengurangan. Seperti itu. Itu Pak RT ya.
PRT kurban sapi atau ayam? Unta. La ilaha illallah, ya. Kurban, Pak. Monggo, monggo. Bismillah. Pak Risman. Oh, alhamdulillah. Idul Adha nggih. Hari Jumat, benar. Ini terkait jamaah atau perorangan itu ketika sudah melaksanakan sholat Idul Kurban, apakah masih melaksanakan sholat Jumat? Ya, soalnya pernah juga disampaikan di dalam kajian itu tetap wajib, tapi ada juga yang sifatnya sunnah. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya jika hari raya Idul Adha bertepatan pada hari Jumat, seperti yang akan kita temukan besok. Besok akan kita temukan Idul Adha jatuh di hari Jumat. Apakah hari Jumat pelaksanaan sholat Jumat itu sudah gugur ketika kita sudah melaksanakan sholat Idul Adha? Jawabannya, sholat Jumat tidak gugur kewajibannya dengan sholat Idul Adha. Lebih baik sholat Jumat daripada sholat Idul Adha. Seandainya mau milih sholat Idul Adha atau sholat Jumat, yang wajib itu sholat Jumat, sunnah Idul Adha. Seandainya tidak sholat Idul Adha lalu melaksanakan sholat Jumat, tidak apa-apa. Tapi dia sholat Idul Adha dia sholat Idul Adha tidak melaksanakan sholat Jumat, itu baru berdosa. Ya, karena kenapa? Tidak ada kaitannya antara sholat Jumat dengan sholat Idul Adha. Makanya biasa ketua panitia itu mengambil keputusan, karena kalau menyembelih itu prosesnya lama, lalu nanti ketemu dengan waktu Jumatan, biasa dipindah ke hari setelahnya, hari Sabtunya, penyembelihannya hari Sabtu gitu. Kalau enggak hari Minggu, hari kedua, hari ketiga, seperti itu cara mengambil keputusannya. Biasa panitia seperti itu. Antara kaitan sholat Jumat dengan sholat Idul Adha tidak ada kaitannya. Sholat Jumat tetap wajib dilakukan. Seandainya toh juga tetap menyembelih di hari Jumat itu, maka ketika datangnya waktu sholat Jumat harus berhenti dan melaksanakan sholat Jumat. Seperti itu. Seperti itu jawabannya, Pak Nggih. Mudah-mudahan insyaallah bisa dipahami. Monggo, barangkali ada yang lain. Tinggal 5 menit ini. Ya, nah kami sampaikan sedikit apa kaitannya antara kita di sini yang berkurban dengan orang di sana yang berhaji, yang value-nya itu sama-sama berniat untuk mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita barangkali yang belum diberikan kesempatan untuk berhaji, akan tapi Allah tidak pernah menutup pintu untuk mendapatkan derajat tertinggi di sisi Allah, yaitu dalam predikat mabrur. Yang berkurban kurbannya mabrur, yang berhaji hajinya mabrur, gitu ya. Kaitannya yang pertama, kita disunnahkan di sini untuk puasa Arafah hari ke-9 H-1, insyaallah besok jatuh di hari Kamis. Itu sangat-sangat disunnahkan untuk kita melaksanakan puasa sunnah. Kaitannya kenapa? Di situ kesempatan terbesar H-1 untuk kita berdoa dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya mereka bersiap-siap untuk wukuf di padang Arafah. Ya, makanya dianjurkan kalau di sana ya jangan ke sana kemari belanja, ke mall, ke apa ya, sebelum H-1 itu dianjurkan untuk perbanyak sholat, perbanyak ibadah, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak iktikaf,
mereka yang melaksanakan ritual haji. Kita di sini dari hari-hari sebelumnya ketika masuki bulan Zulhijjah dianjurkan, apalagi kita sahibul kurban yang berkurban, dianjurkan untuk sering-sering melaksanakan ibadah puasa, ibadah salat sunnah, baca Al-Quran, untuk menjumpai daripada hari penyembelihannya, khususnya di hari Arafah. Mereka di sana hari ke-9, mereka itu berbondong-bondong untuk mendatangi padang Arafah, wukuf di padang Arafah, karena di situ titik inti daripada pelaksanaan ibadah haji. Gitu. Maka kita di sini dianjurkan untuk puasa, bukan hanya sekedar berpuasa, tapi di saat kita melaksanakan ibadah puasa sunnah hari Arafah, ya, kita sering-sering untuk berdoa, membaca Al-Quran, kita kuatkan niat kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang mereka lakukan di sana kita lakukan di sini dengan ritual puasa. Dan apa yang Allah turunkan di saat itu di wukuf di padang Arafah, Allah turunkan di saat kita berpuasa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang terakhir, ini tinggal sebentar, tinggal 2 menit ya. Yang terakhir, kaitan terbesar waktu penyembelihannya di situ bukan di saat kita menyembelih, bukan hewannya yang dilihat, akan tetapi bagaimana kita bisa mengambil hikmah di saat hewan itu disembelih. Di saat hewan itu disembelih, mereka yang lagi melaksanakan haji lagi melontar jumroh. Iya kan? Saya belum pernah haji Pak, doakan biar bisa haji insyaallah ya. Tapi insyaallah ilmunya sudah ada, mudah-mudahan insyaallah diberikan rezeki sama Allah. Kita semuanya yang belum berangkat diberikan kemudahan, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjumpai yang namanya ibadah haji, bisa melaksanakan ibadah haji. Amin amin ya rabbal alamin. Walaupun belum nikah, dan insyaallah bismillah berangkat haji insyaallah ya. Kaitannya apa ya? Bukan hewan kurbannya yang dilihat, akan tapi bagaimana kita bisa mengambil hikmah. Hikmahnya apa? Bagaimana kita hewan ketika disembelih, sifat-sifat hewani yang ada di dalam diri kita itu bisa terputus, tersembelih. Sifat hewani itu apa Pak? Suka makan ya, suka nikah ya. Pokok sifat-sifat buruk, sifat-sifat jelek, sifat-sifat hewani, bagaimana dalam diri kita khususnya sahibul kurban bisa tersembelih, bisa hilang secara totalitas. Seperti mereka, seperti halnya mereka melaksanakan lemparan jumroh ya. Ada di sini kami catat ya, dari Muzdalifah ada namanya jumroh Aqabah, itu pribadi yang dilempar itu jumratul Aqabah. Seperti kita menyembelih di sini jumratul Aqabah, kita sembelih hewan kurban. Mereka yang namanya Aqabah itu sifat yang ada dalam diri kita, seperti sombong, seperti ria, seperti sifat marah, cepat marah, seperti sifat pelit. Bagaimana semua sifat-sifat buruk itu lewat hewan kurban yang disembelih, semua sifat buruk, sifat hewani hilang secara totalitas, sehingga kita sahibul kurban bisa lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan predikat yang namanya kurban yang makbul, dan yang makbul diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mabrur. Yang namanya mabrur itu bisa mencerminkan sifat-sifat mulia, yaitu dermawan ya, suka tersenyum, cinta kepada kebaikan, cinta kepada Al-Quran dan lain sebagainya. Begitupun mereka di sana ketika melempar jumratul Aqabah, mereka tidak melaksanakan jumratul wusta ataupun jumratul ula, tapi yang utamanya jumratul Aqabah. Karena kenapa? Jumratul Aqabah itu yaitu tentang kepribadiannya, sedangkan jumratul wusta itu yang dekat, jumratul ula itu yang jauh. Artinya apa? Tidak semua keburukan kita itu terjadi dalam diri kita ya, akan tetapi ada barangkali dari tetangga, penyebabnya dari pergaulan dan lain sebagainya. Makanya mereka ada 3 lemparan.
Ya, yang utama itu Jumratul Aqabah. Seperti kita berkurban, mereka pun merempal Jumratul Aqabah. Mudah-mudahan niat-niat atau sifat-sifat yang kita miliki diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang mulia semuanya. Tidak ada sifat sombong, tidak ada namanya sifat riya dan lain sebagainya. Dan hikmah-hikmah yang Allah turunkan dalam ritual ibadah haji ataupun ibadah kurban, kita dapatkan semuanya dengan totalitas, sehingga apa yang menjadi niat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keluar daripada ibadah haji, mereka pulang haji dengan membawa predikat takwa mabrur. Kita pun selesai berkurban harus menggendong yang namanya predikat takwa dan mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini sedikit yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan insyaallah membawa kemanfaatan untuk kita semua, diberikan ilmu yang barokah oleh Allah, ya, diberikan pemahaman yang maksimal oleh Allah, sehingga kurban yang besok kita laksanakan sesuai dengan tuntunan dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.